Haleluya, shalom. Shalom. Wow, semuanya setiap kita bersuka cita, amin. Amin. Haleluya, kita kembali berkumpul dalam ibadah online ini. Kita mengucap syukur buat setiap pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Setiap kita bersuka cita, angkat tangannya dong. Haleluya. Yang di rumah juga angkat tangannya. Setiap kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Melawan setiap kita percaya, kita mau siapkan hati kita dalam sikap doa yang sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Baik saudara yang di rumah, kita tetap percaya bahwa Roh Kudus hadir sanggup untuk melawan setiap kehidupan kita, amin. Setiap kita percaya kalau kita datang dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan, ada kemenangan, dan ada kesembuhan di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami muliakan Engkau Tuhan, Raja segala raja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Penolong kami Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk dalam pujian penyembahan Tuhan. Masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau katakan kepada Engkau Tuhan, Yesus kemuliaan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, Yesus kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati. Kita mau katakan lagu ini dari awal. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Kita mau katakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Haleluya. Yesus, ku menyembah. Kita mau katakan dari awal lagu ini, kita mau katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati. Kita mau katakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu.
yang daripadamu Tuhan. Oh ya bayasakaya, bayasakaya, bayasakaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah ini Tuhan. Kalau semua boleh ada itu karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Raja segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hati kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, setiap kita percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk hari ini. Sungguh tiada terukur kasih Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mengatakan tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita bersukacita. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Kita mengatakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Katakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Amin Tuhan. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar, kasih setia-Mu besar selamanya. Kita mengatakan kasih setia-Mu besar, kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dia segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Semuanya masih bersukacita. Amin. Boleh lambaikan tangannya bersukacita. Haleluya. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah sahabatku. Dia adalah kekuatan kita, gunung batu kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersama
sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang kau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Haleluya. Mari katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang kau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Amin. Kau sumberku, katakan Yesus. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuat kami. Kita mau katakan lebih lagi, katakan Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuat. Kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Amin. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Berikan buat Tuhan kita. Haleluya. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, untuk silakan duduk. Bagi nama Tuhan setiap kita bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuji nama Engkau yang kudus. Kami tidak akan melupakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang mengampuni setiap kesalahan kami Tuhan, dan menyembuhkan setiap penyakit kami Tuhan. Engkau yang menebus hidup kami Tuhan. Kami akan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memuji Engkau Tuhan dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, bless the Lord of my soul. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship
holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your heart. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Kita mau katakan lagu ini dari awal. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing, let me be singing when the evening. Mari coba Tuhan katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Pujilah Tuhan hai jiwaku, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your heart. Sing again, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Kami memuji Engkau dengan jiwa kami Tuhan. Haleluya. Worship his holy name. Terima kasih Tuhan. Sing like never before. Oh my soul. Kita mau angkat hati kita. Kita mau angkat pujian ini, penyembahan ini lebih lagi kepada Tuhan. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. We worship you. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul. Sekali lagi kita mau katakan kepada Tuhan, lebih sungguh. Bless the Lord, haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship his holy name. Sing like never before.
setiap kami menjadi umat pemenang Tuhan. Perjalanan kami menjadi berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau yang sembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Setiap kami yang beban berat Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Karena di dalam Engkau ada kelegaan Tuhan, ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang pimpin setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ambil alih ibadah ini terus menerus Tuhan. Berkati Tuhan orang yang membawakan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, bless the Lord of my soul, bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Mari semua Tuhan, kita menyembah Tuhan di sungguh. Baik kau di rumah, Roh Kudus sanggup untuk hadir untuk melawat hidupmu. Sing like never before, oh my soul, I worship. Hallelujah, sing you again, katakan bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Waktu datang pelan, saya serahkan kepada Tuhan Tuhan. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan kepada kami semua, baik kami yang ada di sini, yang memberitakan maupun yang mendengarkan, baik kami yang ada di rumah masing-masing. Dalam ibadah perjamuan kudus, biarlah Tuhan, hanya kata-kata-Mu yang boleh kami sampaikan. Hanya kehendak-Mu yang boleh kami sampaikan. Biarlah pikiran-Mu yang boleh kami sampaikan. Biarlah perasaan-Mu yang boleh kami sampaikan. Hanya Tuhan dan Tuhan, dan bukan kehendak manusia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita dapat beribadah di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami yang ada di sini, yang melayani saudara secara online, maupun saudara yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pemerintah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Dia, walaupun dalam bentuk ibadah secara online. Saudara-saudara, perlu diketahui bahwa saudara diberi kesempatan oleh gereja bahwa saudara dapat mengikuti doa pagi.
doa siang, dan doa malam. Pada pagi hari jam 4:30 sampai 5:30 pagi. Pada siang hari jam 12 siang sampai dengan jam 1. Pada malam hari jam 7 sampai jam 8 malam. Saudara boleh mengikuti doa secara online. Setengah jam pertama adalah praise and worship, dan setengah jam yang kedua adalah saudara bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara boleh bersaksi atas firman Tuhan itu, dan saudara boleh bertanya. Jadi ini betul-betul streaming. Streaming yang kami lakukan ini adalah melalui Line. Dan saudara, kalau saudara berminat untuk mengikuti pelayanan kami, jadi paling tidak saudara bisa berdoa selama 3 jam sehari. Walaupun pemerintah belum memberikan kesempatan kita untuk berdoa bersama-sama, tapi saudara bisa berdoa secara online. Dan saudara bisa menghubungi saudara Fraski dan saudari Kalina. Nanti akan ditulis di dalam pelayanan ini. Saudara-saudara, kita sedang mempunyai tema untuk melatih roh kita. Kita harus segera mentaati suara roh manusia kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi, saya akan memberikan gambaran kepada saudara bahwa roh manusia kita itu dapat berbicara kepada kita. Kuncinya adalah latih. Latihan yang pertama, saudara harus merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan harus direnungkan. Firman Tuhan katakan, renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Saudara-saudara, kita harus merenungkan firman Tuhan. Apa inti, apa isi dari firman Tuhan itu? Isi dari firman Tuhan itu adalah kita diberi oleh Tuhan roh yang baru, supaya kita mempunyai sifat-sifat Allah, supaya kita mempunyai perilaku Allah, supaya kita mempunyai pemikiran Allah. Tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan akan berkati kita. Untuk apa kita diberkati? Supaya kita boleh melahirkan jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Untuk apa kita melahirkan jiwa-jiwa yang daripada Tuhan? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi apa yang kita renungkan? Yang kita renungkan itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kasih. Kasih itu supaya kita boleh menyelamatkan banyak jiwa. Dan kasih yang sama itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang pertama, saudara ingat baik-baik, renungkan. Renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Maka hidup saudara akan diubahkan. Untuk apa saudara diubahkan? Supaya saudara diberkati. Untuk apa saudara diberkati? Supaya melalui berkat yang saudara terima, saudara-saudara, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Dan tidak berhenti di situ, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Intinya bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, utamakan itu namanya firman Tuhan. Banyak orang yang mempunyai kesaksian batin tapi salah. Atau tidak salah, sedikit benar. Yang benar adalah kesaksian batin kita harus benar. Kalau kesaksian batin kita harus benar,
saudara harus perhatikan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua, utamakan Tuhan. Firman Tuhan adalah yang utama daripada kepentingan kita. Firman Tuhan adalah utama dari semua kepentingan kita, dari semua pekerjaan kita, dari semua pelayanan kita. Saya beberapa hari yang lalu, saya jaga gitar itu dengan baik. Jadi saya tidak pernah colokan itu namanya jack itu ya ke mixer, tetapi selalu saya copot. Saya selalu hati-hati karena saya pikir ini untuk melayani saudara setiap pagi, siang, dan malam. Saudara-saudara, pada pagi hari saya lihat ternyata jack itu, saudara, ya, jack itu yang menempel pada gitar itu bisa begini, bisa somplak. Begitu saya somplak, saudara-saudara, hati saya sedih. Kenapa, saudara-saudara? Ini adalah alat untuk melayani Tuhan dan alat untuk melayani saudara. Dalam kesedihan saya berdoa itu, Tuhan langsung berbicara kepada saya. Kamu itu kok sedih sama gitarnya? Bukankah yang utama aku, bukan gitar? Bukankah engkau ingin melayani aku, bukan melayani gitar? Wow, saya tersentak hati saya. Oh Tuhan, jadi berdoa itu yang utama adalah Tuhan. Melayani itu yang utama adalah Tuhan. Melayani itu bukan pelayanannya, tetapi yang utama adalah Tuhan. Saudara-saudara, dari situ saya dihidupkan kembali. Oh, kalau saya berdoa, saya sedang berhadapan untuk melayani Tuhan. Kalau saya membaca Alkitab, saya sedang berhadapan dengan Tuhan untuk melayani Dia. Jadi saudara-saudara, bagaimana supaya apa yang dikatakan oleh hati nurani kita itu tepat? Saudara, yang pertama, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua, utamakan Tuhan dari semua yang ada. Yang ketiga, saudara harus melakukan. Lakukan. Hari ini, pada minggu pagi ini, kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Cara melatih roh kita yang keempat, yaitu supaya kita segera melakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus segera. Contoh, begitu Tuhan katakan demikian, saya langsung mengubah sikap saya. Dulunya saya sedih karena gitar itu, tetapi saya bersukacita karena Tuhan. Jadi saudara-saudara, mengapa saya sering katakan, kalau saudara terima telepon, saudara periksa batin saudara, ini dari siapa? Ya, pertama-tama saudara katakan, ini dari siapa? Untuk kepentingan apa? Ya. Jadi saudara-saudara, itu saudara akan tahu itu, kalau roh saudara telah terlatih. Saya dengar kesaksian dalam minggu ini, saudara-saudara, ada seorang anak Tuhan yang menjual telur, saudara-saudara. Ya, ketika dia menjual telur, saudara-saudara, karena kemarin hari yang lalunya itu ada tapi nggak begitu mencapai target. Kemudian dia di mobil, dia berhenti, dia kemudian merenungkan, kemudian batinnya mengatakan, jual lewat Facebook.
langsung dilakukan saudara-saudara. Dan itu ternyata laris luar biasa. Dan bahkan keluarganya bertanya, kok kamu bisa laris, kenapa? Saudara-saudara, orang yang mendengarkan suara hatinya, suara rohnya, hati nuraninya, asal dia rajin merenungkan firman Tuhan, mengutamakan firman Tuhan, dan melakukan, maka berkat itu akan terjadi. Saudara-saudara, tidak saja kita mempunyai sifatnya Allah, tidak saja kita mempunyai hidupnya Allah, saudara-saudara, tidak saja kita mempunyai kasih sayang dari atasan kita, tidak saja kita mempunyai kecerdasan, tidak saja kita mempunyai pengembangan diri, saudara-saudara, dan itu semua akan kita terima kalau sungguh-sungguh kita melatih roh kita. Mari saudara-saudara, saya ajak saudara membaca firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang ada di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan begini, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara dan saya, kita semua setelah menerima Yesus Kristus Tuhan, roh kita adalah ciptaan baru. Baru sama sekali. Roh kita yang lama, saudara-saudara, oleh karena penebusan darah Yesus, roh kita menjadi baru sama sekali. Jadi saudara jangan punya pikiran roh saudara setelah menerima Yesus, roh kita itu roh yang masih lama, roh manusia lama kita. Tetapi roh yang ada di dalam kita adalah roh yang baru. Dari mana kita bisa mempunyai roh yang baru? Saudara, kita baca pada ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi kalau Yesus sudah mati untuk kita, maka semua kita sudah mati. Jadi saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan yang kita renungkan, berdasarkan firman Tuhan yang kita utamakan, berdasarkan firman Tuhan yang kita lakukan, maka kita memahami bahwa Yesus sudah mati untuk semua orang dan kita semua juga sudah mati. Apakah saudara sekarang merasa masih hidup? Harusnya bilangnya aku sudah mati. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab dikatakan di sini, jika satu orang sudah mati untuk semua orang, Tuhan Yesus sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua orang seharusnya sudah mati. Baik mereka yang percaya kepada Yesus maupun orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ketika kita tahu Yesus mati untuk semua orang, maka semua orang juga sudah mati. Kita mempunyai pandangan begitu. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan yang kita renungkan, dari firman Tuhan yang kita utamakan, dari firman Tuhan yang kita lakukan. Saudara, dan itu ditegaskan di dalam ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Yesus telah mati untuk semua orang, supaya kita yang sudah dihidupkan tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka semua. Jadi semua orang yang sudah dihidupkan tidak boleh lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Amin. Ini kalau orang sudah jadi orang Kristen, mestinya
Walaupun kita sudah dihidupkan kembali, kita kan sudah mati bersama Yesus. Kita dibaptis, dikuburkan bersama Yesus. Kemudian Yesus bangkit, kita pun dibangkitkan bersama dengan Yesus. Apa yang terjadi? Kalau kita sudah hidup, tidak hidup untuk diri kita, tetapi hidup untuk Tuhan. Amin, saudara. Amin. Harusnya amin. Itulah yang kita pikirkan, itulah yang kita renungkan. Itulah sebabnya ayat 17 yang tadi kita baca. Jadi siapa yang di dalam Kristus, yang dibangkitkan bersama Yesus, yang sudah merasa hidup bersama dengan Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, engkau yang sudah mati bersama Yesus, dan engkau yang sudah bangkit bersama Yesus, kita percaya juga bahwa kita sudah dihidupkan bersama Yesus. Kita adalah di dalam Yesus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah pondasi. Mari kita akan lihat, saudara-saudara, mengenai hati yang baru dan roh yang baru. Di dalam kitab Yeskiel pasal 36. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 26. Ini berbicara mengenai hati yang baru dan roh yang baru. Tadi bicara mengenai ciptaan baru, sekarang hati kita yang baru dan roh kita yang baru. Apa artinya ciptaan baru? Ciptaan baru itu roh kita yang diciptakan kembali. Ya saudara, sehingga roh kita menjadi roh yang baru. Ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh kita diciptakan kembali. Roh kita mempunyai roh yang baru. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Tuhan menjauhkan dari kita hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, kita udah ikut Tuhan kok. Hati kita masih keras? Enggak, hati kita sudah lembut, saudara-saudara. Ya, kalau enggak percaya, sebetulnya kalau saudara tenang begitu, kan kepengennya nuruti Tuhan kan. Ya, tapi kalau pikiran saudara enggak fokus kepada Tuhan, saudara pasti ikuti keinginan diri sendiri. Jadi kita, setiap orang yang sudah percaya Yesus, mati dan bangkit bersama Yesus, dia sudah diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu membuat roh kita itu baru, ciptaan baru, roh kita itu baru. Jadi kita itu sebetulnya bisa doa pagi. Sebetulnya kita bisa doa siang, saudara-saudara. Sebetulnya kita bisa doa malam. Bisa. Sehari 3 jam kita bisa berdoa. Karena kita sudah diberi, saudara, roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat. Sebetulnya ada kesanggupan, ada kemampuan. Tetapi karena kita tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena kita tidak mengutamakan firman Tuhan itu, dan kita tidak melakukan firman Tuhan itu, jadinya saudara-saudara, apa yang terjadi? Hati kita yang harusnya bisa lembut, harusnya bisa taat, tapi nggak taat. Sebetulnya bisa. Di dalam diri kita ada sesuatu yang luar biasa, yaitu roh Allah. Dan roh Allah itu menciptakan kita kembali, roh kita kembali, sehingga kita mempunyai hati yang taat. Nah, saudara-saudara, ayat 27. Mengapa kok begitu? Rohku, Roh Kudus, Roh Allah akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh Kudus
diam di dalam roh kita. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi dengan Roh Kudus kita bisa taat. Siapa bilang nggak bisa taat? Bisa taat. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Di dalam Yesus kita bisa lakukan segala perkara. Apalagi yang seturut dengan firman Tuhan. Dan melakukannya. Kita bisa melakukan. Kalau saudara baca ini, saudara-saudara, ini luar biasa. Saudara akan diberkati. Ya, saudara. Saudara akan diberkati. Ya, saudara, kalau saudara baca ayat 28, ini sekedar supaya saudara tahu dampak hati yang baru ini luar biasa. Ya. Kalau saudara sudah diberi Roh Kudus dan roh saudara baru, roh manusia saudara baru, itu dampaknya luar biasa. Ya. Rugi kalau saudara enggak nuruti hati nurani saudara, enggak menuruti Roh Kudus yang ada di dalam hati nurani saudara. Di samping sifat saudara berubah. Ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Luar biasa, ya kan? Banyak janji-janji Tuhan yang telah diberikan kepada orang tua kita. Tetapi janji-janji Tuhan itu batal karena kita tidak mengikuti kesaksian roh kita. Suara roh kita batal. Apa saudara? Batal. Ya, tetapi apa yang dikatakan? Dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Wah, ya kan? Luar biasa saudara. Jadi rugi kalau saudara tidak mengikuti suara batin saudara. Ada satu kesaksian saudara-saudara. Ada seorang anak Tuhan yang ingin pergi, sudah disuruh pakai mobil, dia bilang enggak. Suara batinnya dia bilang enggak, naik motor aja. Terus waktu mau pergi naik motor, terus suara batinnya berkata, bawa jas hujan. Betul saudara, sesudah hampir sampai ke tempat yang dituju, ternyata jalan yang dituju itu nggak bisa dilalui mobil. Kalau iya dia harus muter 1,5 jam lagi. Untung naik motor. Setelah selesai mengerjakan pekerjaan itu, dia kembali. Saudara, untung karena dia dengar suara Tuhan, suara batinnya dia. Bawa jas hujan. Jadi walaupun hujan, dia tetap bisa berjalan. Ya. Jadi ikuti hati nurani. Ikuti suara batin, itu menyelamatkan kita. Ya, saudara-saudara, semua janji-janji Tuhan yang dijanjikan oleh orang tua kita, oleh opa oma kita, karena dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, janji itu akan turun ke atas kita. Kalau kita mengikuti suara batin, karena suara batin adalah tuntunan daripada Roh Kudus kepada kita. Tetapi kita juga saudara adalah keturunan secara rohani nenek moyang kita, Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga saudara janji-janji di dalam Alkitab, semua janji-janji itu yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham juga menjadi janji untuk kita. Mengapa menjadi janji untuk kita? Karena kita adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dia adalah pilihan Allah, nenek moyang kita secara rohani. Jadi saudara-saudara, sayang sekali. Bahkan kalau saudara baca ayat 29, ini luar biasa lagi ya saudara. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Dan aku akan menumbuhkan gandum
serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Walaupun musim corona, kalau saudara merenungkan firman Tuhan, kalau saudara mengutamakan firman Tuhan, kalau saudara melakukan firman Tuhan dan mengikuti suara roh manusia, kita tidak bakal kelaparan. Dari mana kita tahu? Firman Tuhan yang mengatakan. Dan firman Tuhan yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan kepada seluruh umat Israel. Yang dipercayai juga kepada nenek moyang kita secara jasmani. Mungkin orang tuamu percaya kepada Tuhan. Dia menerima janji seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita pun akan menerima yang sama. Baik dari keturunan secara rohani maupun keturunan secara jasmani. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu menuntun kita lewat batin kita. Apa yang harus saudara lakukan? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Utamakan firman Tuhan itu. Jangan mau kepancing. Utamakan. Yang ketiga, lakukan. Ya. Dan kalau saudara sudah mendengar suara batinmu, tuntunan roh Allah di dalam rohmu, yaitu suara batinmu atau hati nurani itu, apa yang saudara harus lakukan? As soon as. Apa saudara? Segera. Segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Supaya apa saudara-saudara? Supaya roh saudara makin peka. Jangan pagi-pagi dibangunin, Tuhan bangun nak, ntar Tuhan mulai dulu ya, tidur lagi. Tapi saya berbahagia di tempat ini. Pagi, siang, dan malam rame untuk berdoa. Ya, secara online, ya, itu puji Tuhan. Saudara-saudara, itu karena kita mau peka dengan roh manusia kita. Karena roh manusia kita adalah kepanjangan dari Roh Kudus, ya. Oke, haleluya. Ya. (30) Aku akan memperbanyak pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu. Wah, berkatnya berlimpah-limpah loh. Amin kan? Supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan. Supaya engkau tidak menanggung noda kelaparan. Supaya engkau tidak dilihat oleh bangsa-bangsa. Umatnya Tuhan kelaparan. Ya, saudara. Di tengah bangsa-bangsa. Ya. Ayat 31. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat. Waduh, kalau kita ingat dulu sebelum kita kenal Tuhan, kita malu. Kenapa kita dulu jahat? Ya. Tanpa permohonan kita dipanggil Tuhan. Dan kita kemudian diberi roh yang baru dan hati yang baru. Tanpa partisipasi kita. Sebelum kita dulu kenal Tuhan, kita kenal Tuhan tanpa partisipasi kita. Dan setelah kita kenal Tuhan, sekarang kalau kita undur dari Tuhan tanpa partisipasi kita, Tuhan juga jangkau kita, ya. Dia berkati kita. Ingat saudara, jangan lupa renungkan firman Tuhan, utamakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, segera melakukan apa yang diberitahukan oleh batin kita. Ya, jangan ditunda-tunda. Kalau saudara segera melakukan, banyak orang yang bersaksi. Betul loh. Betul. Suara batin ini betul-betul tepat. Ya. Saudara-saudara, itu harus terjadi dalam hidup kita. Hidup kita sehari-hari harus dituntun oleh batin kita. Bagaimana kalau tidak tepat? Sudah dilakukan dengan segera, tapi tidak tepat. Ya, flashback. Sudahkah engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Sudahkah engkau mengutamakan firman Tuhan? Yang ketiga,
Sudahkah engkau melakukan firman Tuhan? Itu kembali lagi ketiga yang di atasnya. Ya, jadi kalau nggak tepat ya kan. Saya sering praktekkan dalam hidup saya. Kadang tepat, kadang enggak. Dan apa yang saya harus lakukan? Saya perbaiki hidup saya. Kembali renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian utamakan Tuhan ketimbang kepentingan apapun dalam hidup saya. Dan yang ketiga, apa saudara? Lakukan. Bagaimana terhadap kesaksian batin saya? Bukan saja lakukan, tapi segera lakukan. Supaya ketahuan kalau benar atau salah. Ya, jangan takut salah, saudara. Jangan takut salah. Kalau salah berarti merenungkannya kurang, mengutamakannya kurang, atau melakukan terhadap firman Tuhannya kurang. Jangan takut salah. Kita ini anak-anak yang mesti belajar sama Bapak kita, yaitu Bapak yang di surga, yang sudah menebus kita dengan darahnya melalui Yesus Kristus firman-Nya. Dan kita juga dituntun oleh Roh Kudus-Nya, yaitu Roh Allah, yaitu kehidupan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan takut salah. Anak Tuhan nggak boleh takut salah. Jangan takut salah. Ya, loh, kok nggak tepat ya? Ingat lagi, sudahkah aku merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Sudahkah aku mengutamakan firman Tuhan? Sudahkah aku melakukan firman Tuhan? Dan kalau diberi kesaksian batin, sudahkah kita segera melakukannya? Ya. Gampang kan saudara? Bagaimana Allah menuntun hidup kita? Ya melalui itu. Ya. Dalam hal-hal yang besar, Tuhan bisa memberikan suara yang bergema, baik di dalam roh maupun di dalam badan jasmani itu. Tetapi itu tidak selalu begitu. Tetapi dalam hidup sehari-hari, saudara, dalam bekerja, nggak mesti kita mendengar suara Roh Kudus, tetapi kita mendengar suara batin kita, kepanjangan dari suara Roh Kudus. Ya. Pokoknya saudara-saudara, saudara kalau misalnya di dalam pekerjaan, ikuti suara batin. Ya, kesaksian batin itu mesti diikuti, itu tuntunan Tuhan. Kalau salah kembali lagi yang ketiga. Gampang kan? Itu gampang sekali ya. Dan kita harus belajar seperti anak-anak. Jangan kita seperti orang dewasa yang malu, akhirnya malu-maluin. Karena nggak pernah dipimpin oleh Tuhan. Tapi kita seperti anak-anak. Saudara tahu anak-anak pasti banyak salahnya. Ya kan? Gak usah malu. Kita memang anak-anak Tuhan. Yang dimuliakan bukan kita, yang dimuliakan Tuhan. Kita harus terus-menerus belajar. Jangan kita seperti orang dewasa yang pintar, terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Saudara, kita cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, siapa aku ini? Aku ini bukan seorang yang mandiri, tetapi aku bagian daripada tubuhmu. Ya. Aku ini mau menyembahmu, merendahkan diri. Aku ini mau memujimu. Saudara-saudara, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-32, ini yang saya katakan tadi. Bukan karena kamu aku bertindak, demikian firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingat saudara-saudara, kita ini mestinya malu. Karena tanpa campur tangan Tuhan, Tuhanlah yang bertindak. Bukan karena kamu aku bertindak. Jadi Tuhan yang bertindak. Atas apa saudara-saudara? Tuhan itu malu loh kalau kita itu miskin.
Tuhan itu malu kalau kita sakit-sakitan. Tuhan itu malu kalau kita itu sampai terusir, saudara, dari pekerjaan, dipecat. Ya, Tuhan itu malu. Karena Tuhan malu dan engkau dipermalukan oleh seorang orang di sekitarmu yang tidak percaya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang bertindak. Coba saudara lihat di sini. Bukan oleh kuat, bukannya gagah, oleh Roh, kata Tuhan. Bukan oleh kuat, bukannya gagah, oleh Roh, kata Tuhan. Setiap gunung dipindahkan, setiap gunung dipindahkan, setiap gunung dipindahkan oleh Roh, kata Tuhan. Jadi kita, saudara-saudara, kita ini siapa? Pasal 36, judulnya apa, saudara? Pembaharuan Israel. Kenapa Tuhan itu yang bertindak, bukan kita yang bertindak? Tuhan itu malu. Kita ini umatnya, kita ini anak-anaknya. Walaupun kau jatuh sekalipun, Tuhan itu akan ambil engkau kembali. Ya, jangan keraskan hati kita kepada Tuhan. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu. Ya. Karena musuh sudah mulai mengolok-olok. Anak Tuhan sakit-sakitan. Anak Tuhan bisanya minta-minta. Anak Tuhan dipecat. Saudara-saudara, Tuhan gak mau begitu. Maka itulah sebabnya Tuhan katakan, bukan karena kamu aku bertindak. Saudara lihat ayat 33. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi. Saudara, Tuhan itu tidak mau, saudara-saudara, gereja kita kosong. Pelayanan kita kosong. Tuhan tidak mau, saudara-saudara, pekerjaan saudara bangkrut. Dikatakan di sini, pada hari aku mentahirkan kamu, engkau menerima roh yang baru. Karena segala kesalahanmu yang lalu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi. Saudara gak sunyi sepi, tetapi ada banyak orang-orang yang bersama dengan saudara, baik di dalam pekerjaan. Nggak ada istri-istri yang ditinggal suaminya. Nggak ada suami-suami yang ditinggal istrinya. Nggak ada orang tua yang ditinggalkan anak-anaknya. Nggak ada anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Menjadi rame. Mengapa rame, saudara-saudara? Karena Tuhan mentahirkan kita. Asal kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Plus, apa plusnya? Segera melakukan. Kalau Tuhan memberikan kesaksian batin di dalam roh kita. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi. Apa yang ada padamu dahulu dipulihkan kembali oleh Tuhan. Baik di dalam pelayanan,
baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, baik di dalam apapun, Tuhan akan pulihkan kembali. Dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Kota-kota pertahanan kita akan dibangun kembali. Haleluya. Amin, saudara. Jadi pentingnya engkau memperoleh roh yang baru untuk punya hati nurani yang peka. Jangan tidak punya hati nurani yang tidak peka. Segera melakukan. Ayat 34. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali. Pekerjaan kita yang udah bangkrut, pabrik-pabrik kita yang sudah nggak ada karyawannya, haleluya, ya kan? Akan dikerjakan kembali. Supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Kantornya tutup. Pabriknya tutup. Sekarang rumahnya sepi. Kemana? Anaknya kabur, istrinya kabur, cuma bapaknya aja. Ya, Tuhan mau pulihkan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Ini pentingnya saudara mempunyai kesaksian batin yang harus segera dilakukan, karena saudara merenungkan, mengutamakan, dan melakukan firman. Tetapi harus ditindaklanjuti dengan segera melakukan kesaksian batin, saudara. Saya pikir ini sudah sangat jelas sekali, ya. Tapi saya mau lanjutkan. Tiga 35. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti taman Eden. Ya kan, udah cerai-berai semuanya. Ketika orang melintas, sekarang gak sunyi sepi seperti taman Eden. Oh, luar biasa. Ya kan, dulu pabriknya udah kosong karyawannya. Wow, luar biasa. Sekarang rame kayak taman Eden. Oh, luar biasa, ya kan? Rumah, keluarga, pelayanan juga kita. Wow, komsel kita. Oh, saking banyaknya. Dan di tempat-tempat, diperlengkapi Tuhan seperti taman Eden. Wah, luar biasa kan, saudara? Wow, maka itu kita harus melatih kepekaan roh kita. Utamakan Tuhan. Tuhanlah yang pertama, Tuhanlah yang utama, dan kita lakukan itu. Dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi, dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu pertahanan. Ya, bukan orangnya yang lengkap, tapi gerejanya penuh. Tidak sekedar penuh dengan orang, tapi saudara, gerejanya bagus. Pabriknya dulu yang sudah sepi, sudah karatan semua, saudara-saudara. Oh, haleluya. Karyawannya banyak lagi. Terus pabriknya jadi bagus. Haleluya, ya. Amin. Puji Tuhan, ya. Jadi tidak saja banyak orang, tapi jadi kubu pertahanan. Artinya jadi laba, ya, bukan pas-pasan, ya. 36. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitar kita, yang belum menjadi anak Tuhan, yang ada di sekitarmu akan mengetahui. Untuk apa Tuhan memulihkan? Supaya semua orang mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Ya. Semua yang sudah musnah, kota bentengnya, bangunan pabriknya. Tetapi Tuhan juga menanami kembali. Artinya banyak hasilnya, ya, banyak karyawannya.
Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Ayat 37, beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan. Siapa yang ingin? Tuhan. Ingat baik-baik. Yang ingin Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Coba kita baca pelan-pelan. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini aku menginginkan. Tuhan ingin. Ingin apa? Supaya kaum Israel meminta kepadaku. Jadi Tuhan yang menginginkan engkau dipulihkan kembali dengan diberikannya roh yang baru. Ya. Suara batinmu berfungsi, tapi kamu mesti minta. Tuhan, aku rindu Tuhan. Aku mau. Aku rindu, aku mau. Pulihkan aku Tuhan. Beri aku roh yang baru. Hati yang baru. Ciptaan baru. Wah, saudara. Ini yang mesti saudara minta. Kalau minta diberi enggak? Tuhan pengen kita minta. Bukan insya Allah diberi. Bukan mudah-mudahan diberi. Tapi Tuhan yang menginginkan. Tuhan menginginkan apa, saudara? Supaya kita meminta daripadanya. Apa yang hendak kulakukan bagi mereka? Apa, saudara? Sifat kita, hidup kita. Berkat kita. Untuk kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan oleh kehendak kita, tapi oleh kehendak Tuhan. Yaitu membuat mereka banyak seperti lautan. Ya, Tuhan ingin supaya kita anak-anaknya menjadi banyak seperti lautan. Kita mempunyai benteng kubu pertahanan. Bukan saja di gereja, tetapi dalam rumah tangga. Di dalam usaha, bisnis, pekerjaan kita. Dalam segala bidang hidup kita. Tuhan ingin supaya kita diberkati. Bukan saja kita yang diberkati, tetapi banyak orang yang diberkati. Semua diberkati. Jadi Tuhan tidak mau hanya kita yang diberkati, tapi banyak di antara kita yang nonton karena kagum dengan Tuhan yang memulihkan itu. Saya pun mau terima Yesus. Aku mau terima Engkau Tuhan, karena aku tahu Engkau juga ingin memperbaharui aku. Memberikan Roh Kudus-Mu kepadaku, supaya dalam aku menjalankan bisnis, aku dapat melakukannya dengan tepat melalui batinku. Batin itu siapa yang suara batin, siapa yang memiliki? Semua orang yang percaya Yesus dan yang belum percaya Yesus bisa memiliki. Tetapi ingat, yang belum percaya Yesus banyak salahnya. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus juga ada benar ada salahnya. Sama. Tetapi lebih punya fasilitas bahwa dia bisa melakukan yang baik. Dan bisa kalau betul-betul mau melatih, dia bisa. Latihannya gimana, saudara? Merenungkan, melakukan, mengutamakan dan melakukan. Kalau saudara lakukan itu dan segera melakukannya, saudara lama-lama batin saudara makin cerdas. Ya. Satu ketika, saudara-saudara, saya mengerjakan pekerjaan di kantor. Dulu saya diledek gitu sama anak saya. Pak, kalau papa bisa, kenapa? Kok nggak papa betulin dari dulu? Ya kan ya? Ya udah, nanti saya betulin. Dan hari kemarin udah selesai dari underwriting sampai ke accounting sampai ke pajak udah selesai. Nah, kemarin saudara-saudara saya minta
orang underwriting itu, saya bilang, saya sudah punya seat sampai ke jalur accounting, ya, sampai ke pajak. Sekarang saya mau seat kamu mana? Pertama mereka bilang, saya nggak ada waktu, ya, nggak ada waktu. Oke. Terus saya pergi, saya balik lagi. Mana seat kamu? Gitu. Ya, akhirnya dia bilang nggak bisa digabungkan. Saya mulai jelaskan, itu bisa digabungkan. Dari mana saya tahu itu bisa digabungkan? Dari suara batin saya. Saya ini nggak pernah lihat itu, yang seat itu ya saya yang buat. Tapi seat yang di underwriting dulu pernah saya ajari, begitu buatnya. Ya, tapi kan untuk gabungkan saya nggak ngerti yang sini sama sini. Saya ikutin suara batin. Nah kebetulan karyawan saya itu sekolah programmer. Nah, programmer, saya bilang kamu programmer sekolah. Saya sampai tanya, kamu programmer, kamu jurusan apa sih? Ya kan? Akhirnya dia bilang programmer. Nah, kalau kamu programmer, kamu bisa. Mestinya bisa. Ya. Terus anak saya datang. Gimana? Kelihatannya dia meragukan gitu. Apa ya? Suara batin saya diragukan, ya kan? Yang penting saudara renungkan, utamakan, lakukan dan segera lakukan suara batin kita. Kalau itu pasti saudara-saudara. Ya, dan orang itu akhirnya bilang, ya bisa katanya. Ya memang harus bisa gitu. Ya. Jadi saya punya planning, Senin saya gabungkan antara seat saya dengan seat underwriting. Selasa saya gabungkan antara seat marketing dengan seatnya mana marketing dan underwriting. Ya, saudara-saudara. Dan Rabu saya punya rencana saya akan buat gabungkan dengan seat claim. Ya, jadi saudara-saudara, Tuhan itu hebat dan luar biasa, melengkapi kita dengan roh manusia yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah menjadi ciptaan baru, yang harus terus-menerus dilatih. Ayat yang ke-38. Seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu perayaan. Waktu domba-domba kan banyak kan waktu perayaan di Yerusalem, ya kan? Kemudian begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Keren. Dengan begitulah mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi saudara, engkau apa yang kau renungkan? Yang kita renungkan adalah supaya semua orang tahu ada Tuhan. Melalui apa? Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui apa lagi saudara-saudara kita diberkati. Melalui apa lagi kita punya sifat Allah. Melalui apa lagi kita dilahirkan kembali, mempunyai roh baru. Dan melalui apa lagi kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian mengutamakan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Mari kita tutup mata kita. Kita akan masuk perjamuan kudus. Saudara-saudara yang sudah menerima darah dan tubuh Tuhan, yaitu roti dan anggur yang saudara sudah terima di rumah masing-masing, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan mataku tertuju kepadamu Tuhan. Situasi dan kondisi seperti apapun juga, mataku tetap tertuju kepadamu. Walaupun ekonomi menjadi susah, walaupun penyakit ada di mana-mana,
tapi mataku tetap tertuju kepadamu. Aku akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Aku akan mengutamakan Engkau. Aku akan melakukan rohku yang sudah diperbaharui, ciptaan baru, dilahirkan kembali oleh Roh Tuhan. Akan segera aku taati selalu. Mataku tertuju padamu, serap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, mataku tertuju kepadamu Tuhan. Masalah ekonomi, masalah penyakit, kita tetap tertuju kepada Tuhan. Mata kita, segenap tubuh, jiwa, dan roh kita konsentrasi untuk merenungkan tujuan Allah, yaitu supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Membesarkan kerajaan-Mu. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Angkat tanganmu, sembah Dia. Hinarala wasando, hinarala sande, rala wasorase. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesusku yang baik, Yesusku yang ajaib, Yesusku yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk ciptaan baru. Terima kasih untuk sifat-sifat yang baru. Terima kasih untuk kecerdasan yang baru. Terima kasih untuk pengembangan diri kami, sehingga kami diberkati, sehingga
Kami memberikan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mataku tertuju kepadamu Tuhan. Pelayan perjamuan suci untuk masuk ke depan. Sedang hidupku Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Haleluya, terima kasih. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah Tuhan, sehingga kami menerima Roh Kudus, mempunyai roh yang baru, sehingga kami boleh mempunyai suara roh manusia kami untuk menuntun kami, kepanjangan tangan dari Roh Kudus dalam hidup kami, supaya kami boleh mempunyai sifat yang baru, supaya kami memiliki berkat-berkat yang baru, sehingga pelayanan kami juga mengalami banyak jiwa-jiwa yang baru. Dan tidak itu saja, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, inilah tubuh dan darah Tuhan. Ambillah dan bagi-bagikanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah, bangkitlah engkau berdiri. Engkau telah menerima cawan anggur dan roti yang memberikan lambang darah Yesus dan tubuh Yesus. Peganglah tubuh Tuhan di sebelah tangan kananmu dan cawan anggur di sebelah kirimu. Itu adalah tubuh Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan darahnya tercurah untuk mengampuni dosa-dosa saudara. Bilur-bilur Yesus, luka-luka pada tubuh Yesus, supaya engkau sembuh.
engkau yang terindikasi sekalipun ada penyakit apapun, percayalah, bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Darah Yesus mengampuni dosamu dan dosaku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama engkau mengutamakan firman Tuhan, selama engkau merenungkan firman Tuhan, mengutamakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, segera lakukan apa yang Roh Kudus, apa yang batinmu katakan, karena batinmu adalah kepanjangan daripada Roh Kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Ini adalah tubuh Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Mari pecah-pecahkan. Dan berkata, inilah tubuhku. Yesus telah mati. Tubuhnya tercabik-cabik karena dosamu dan dosaku, dan karena penyakitmu, supaya yang sakit disembuhkan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Yesus mati untuk kita. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingatlah, kalau ada satu orang yang sudah mati bagi semua orang, supaya semua orang mati karena yang satu itu. Kalau Tuhan Yesus telah mati bagi semua orang, maka semua orang haruslah mati bagi kepentingannya sendiri. Dan kalau Yesus hidup dan kita pun dihidupkan, hidup kita bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan. Taruh cawan di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ini adalah darah Yesus yang mengampuni dosamu dan dosaku, sehingga engkau boleh layak menerima Roh Kudus. Kalau bukan engkau diampuni dosamu, tubuhmu tidak layak untuk menerima Roh Kudus, dan rohmu tidak akan mungkin dilahirkan kembali. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita ingat, kita sudah mati dan kita sudah hidup. Jangan berbuat dosa lagi oleh pertolongan firman Allah dan Roh Kudus di dalam hidup kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, anugerah yang kau beri buat hari ini. Tuhan ada
syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kini saatnya kita memberikan persembahan. Kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Beri dan akan diberi padamu. Beri dan akan diberi padamu. Takaran ibaratkan, ucapkan dan tercurah. Beri dan akan diberi padamu. Bila beri untuk Tuhan, beri dengan hatimu, beri dengan hatimu, beri untuk Tuhan, kau diberkati. Jangan pelit, dan ini belajar dari janda yang memberi segenap uangnya. Beri dan akan diberi padamu. Takaran ibaratkan, ucapkan dan tercurah. Beri dan akan diberi padamu. Bila beri untuk Tuhan, bila beri untuk Tuhan, bila beri untuk Tuhan. Haleluya, biar segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang saudara untuk bagian berdiri. Kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kita mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Yesusku. Bagaimana tempat saya serahkan kepada Tuhan, anugerah yang kau beri dalam hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang esa, sumber hidup kami, penebus dosa kami, penolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyataan-penyataanmu. Terima kasih untuk rencanamu. Terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Semua berasal daripada Tuhan dan kami kembalikan kepada Tuhan. Bahkan seluruh hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Angkat tanganmu saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing. Dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku naikkan padamu sembah, ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja, yang datang jadi raja, yang datang jadi raja. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.